Di TPU Bonoloyo, Solo, terdapat sebuah makam yang menarik perhatian banyak orang. Di sana berdiri dua patung bocah yang sedang bermain sepak bola. Sebuah pemandangan yang tidak biasa, namun memiliki cerita yang sangat pribadi. Makam itu adalah tempat peristirahatan Ignatius Toto Endratmo, putra pasangan suami istri asal Solo. Ibunya, Niken, menjelaskan bahwa patung itu bukan sekedar dekorasi, melainkan simbol perjalanan hidup dan mimpi anak-anaknya. Toto menyukai sepak bola sejak kecil. Ketertarikannya begitu kuat sehingga ketika memilih melanjutkan pendidikan di Seminari Menengah Mertoyudan, salah satu pertimbangannya adalah adanya lapangan sepak bola di tempat itu. Meskipun menempuh pendidikan calon pastor, kecintaannya pada sepak bola tidak pernah padam. Ia bermain, berlatih, bahkan menjadi wasit di berbagai pertandingan di sekitar seminari. Toto memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan berkarir di Meksiko, karena sekolahnya memiliki hubungan dengan beberapa komunitas sepak bola di sana. Namun ia juga tetap memegang niat untuk menjadi pastor setelah lulus. Baginya, kedua jalur itu bukanlah hal yang bertentangan. Namun takdir berhenti terlalu cepat. Pada 11 Oktober 2010, Toto mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengantar rekannya ke sebuah minimarket dekat seminari. Ia meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Sang ibu, Niken, mengaku merasakan firasat beberapa hari sebelumnya. Dari mimpi yang berulang hingga sikap Toto yang terlihat lebih hangat ketika pulang ke Solo. 10 hari sebelum peristiwa itu terjadi, Toto pulang menemui ibunya dan adiknya dan menghabiskan waktu bersama mereka. Momen itu menjadi salah satu hal yang paling diingat Niken. Toto dimakamkan berdekatan dengan kakaknya, yang juga sama-sama menyukai sepak bola. Karena itu, ketika memasuki hari ke-1000 sepeninggalan Toto, Niken dan suaminya memutuskan membuat sebuah patung sebagai bentuk penghormatan. Ia berkonsultasi dengan kakaknya yang merupakan pemahat patung, dan terpikirlah gagasan tentang dua bocah yang bermain bola. Patung itu melambangkan kedua putranya, dua anak yang sama-sama mencintai sepak bola, dan yang kini beristirahat di tempat yang sama. Bagi Niken, patung itu adalah doa dalam bentuk visual, harapan agar kedua anaknya dapat bermain bersama di tempat yang lebih damai. Niken tidak pernah menyangka bahwa patung tersebut akan menjadi viral atau ramai diperbincangkan. Ia hanya berharap masyarakat melihatnya sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu yang mengekspresikan duka, kenangan, dan cinta untuk anaknya. Patung itu bukan sekedar karya seni, ia adalah penanda cinta yang tetap hidup, bahkan setelah waktu berhenti bagi mereka yang dicinta. Di media sosial, sebuah makam di Solo mendadak ramai dibicarakan. Bukan karena kisah mistis, bukan juga karena viral horor, tapi karena ada patung dua bocah main bola di atasnya. Iya, main bola di kuburan. Penelusuran tribunsolo.com pada Senin siang mengungkapkan makam ini ada di TPU Bonoloyo, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Letaknya di sisi utara TPU, dekat dengan jalan utama, jadi gampang kelihatan dan mencolok dibanding makam-makam lain di sekitarnya. Makam ini panjangnya tak sampai 2 meter, tapi ornamen di atasnya bikin siapapun berhenti dan ngelirik 2 kali. Ada patung 2 anak kecil berwarna coklat sedang bermain bola berwarna hitam coklat. Di batu nisan tertulis nama Ignatius Toto Endratmo, lahir pada 11 April 1994 dan meninggal pada 17 Oktober 2010. Artinya, almarhum wafat saat berusia 16 tahun. Usia ketika hidup baru mulai seru-serunya. Menurut Sukimin, petugas kebersihan TPU yang sudah 20 tahun hilir mudik di area itu, patung bocah main bola ini sudah ada sejak awal pemakaman. Kata beliau, kayaknya nggak sampai setahun setelah dimakamkan, patungnya langsung dibuat. Soal siapa keluarganya, Sukimin mengaku tidak tahu. Tapi, ia menjelaskan ada kebiasaan tak tertulis di TPU Bonoloyo. Keluarga kadang membuat patung sesuai hobi atau profesi orang yang dimakamkan. Karena itu, Sukimin menduga sosok yang dimakamkan di sini sangat suka sepak bola. Bukan pemain, mungkin penggemar berat bisa jadi.
Yang jelas keluarga ingin meninggalkan tanda bahwa di usia 16 tahun itu ada seorang anak yang hidupnya dekat dengan bola. Dan tradisi seperti ini bukan 1-2 kali saja. Kata Sukimin, ada makam dengan patung mobil balap. Ternyata dia mantan pembalap. Ada juga makam dengan patung gamelan. Makam seorang mantan penabuh gamelan. Ini bukan sekedar dekorasi. Ini cara keluarga bercerita, begini dia hidup dan begini kami ingin mengingatnya. Makam dengan patung bocah main bola ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya cerita, bahkan setelah kepergian mereka. Di media sosial, sebuah makam di Solo mendadak ramai dibicarakan. Bukan karena kisah mistis, bukan juga karena viral horor, tapi karena ada patung 2 bocah main bola di atasnya. Iya, main bola di kuburan. Penelusuran tribunsolo.com pada Senin siang mengungkapkan makam ini ada di TPU Bonoloyo, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Letaknya di sisi utara TPU, dekat dengan jalan utama, jadi gampang kelihatan dan mencolok dibanding makam-makam lain di sekitarnya. Makam ini panjangnya tak sampai 2 meter, tapi ornamen di atasnya bikin siapapun berhenti dan ngelirik 2 kali. Ada patung 2 anak kecil berwarna coklat sedang bermain bola berwarna hitam coklat. Di batu nisan tertulis nama Ignatius Toto Endratmo, lahir pada 11 April 1994 dan meninggal pada 17 Oktober 2010. Artinya almarhum wafat saat berusia 16 tahun. Usia ketika hidup baru mulai seru-serunya. Menurut Sukimin, petugas kebersihan TPU yang sudah 20 tahun hilir mudik di area itu, patung bocah main bola ini sudah ada sejak awal pemakaman. Kata beliau, kayaknya nggak sampai setahun setelah dimakamkan, patungnya langsung dibuat. Soal siapa keluarganya, Sukimin mengaku tidak tahu. Tapi, ia menjelaskan ada kebiasaan tak tertulis di TPU Bonoloyo. Keluarga kadang membuat patung sesuai hobi atau profesi orang yang dimakamkan. Karena itu, Sukimin menduga sosok yang dimakamkan di sini sangat suka sepak bola. Bukan pemain, mungkin penggemar berat bisa jadi. Yang jelas keluarga ingin meninggalkan tanda bahwa di usia 16 tahun itu ada seorang anak yang hidupnya dekat dengan bola. Dan tradisi seperti ini bukan 1-2 kali saja. Kata Sukimin, ada makam dengan patung mobil balap. Ternyata dia mantan pembalap. Ada juga makam dengan patung gamelan. Makam seorang mantan penabuh gamelan. Ini bukan sekedar dekorasi. Ini cara keluarga bercerita, begini dia hidup dan begini kami ingin mengingatnya. Makam dengan patung bocah main bola ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya cerita, bahkan setelah kepergian mereka.